Perkenalkan, nama saya Priyansa Sari Tampu Bolon dengan NIM 122370008 dari Program Studi Teknik Pertambangan Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan kembali mata kuliah pengantar estimasi sumber daya pada pertemuan ketiga untuk memenuhi tugas pengantar estimasi sumber daya yang diampu oleh dosen Bapak Rahmat Padilla STMT. Nah, pada pertemuan ketiga kita membahas mengenai estimasi cadangan, di mana metode yang pertama yaitu adalah metode triangulasi yang dilakukan dengan konsep di mana memiliki konsep dasar yang menjadikan titik yang diketahui menjadi titik sudut dari satu segitiga. Lalu kumpulan dari beberapa segitiga yang akan atau sudah dibentuk yang akan menjadi konsep untuk menghitung cadangan baik secara manual maupun menggunakan software yang ada. Lalu segitiga yang sudah terbentuk dapat dihitung manual dengan rumus sebagai berikut. Lalu penggunaan metode triangulasi sendiri ini pun memiliki beberapa keuntungan, di mana salah satu keuntungannya yaitu dapat memudahkan kita dalam pengerjaan atau perhitungan yang nantinya akan dapat diketahui secara langsung kualitas dan juga kuantitasnya. Lalu metode sendiri ini setelah dia memiliki kelebihan, tentunya dia pasti memiliki kekurangan. Metode triangular ini memiliki kelemahan atau kekurangan di mana proses smoothingnya hanya bersifat empiris saja. Lalu pembobotan yang dilakukan jika menggunakan 3 sampel cukup beresiko. Lalu metode ini juga belum memperhitungkan anisotrop dan juga sulit diterjemahkan menjadi sistem grid. Nah, metode yang kedua yaitu metode poligon yang merupakan metode perhitungan cadangan dengan titik data yang digunakan sebagai sentral data yang sudah mewakili suatu areal tertentu. Diterapkan pada endapan-endapan yang relatif homogen dan juga geometrinya yang sederhana. Kadar pada suatu luasan tertentu ditaksir juga dengan nilai data yang berada di tengah-tengah poligon. Nah, sebelum melakukan perhitungan pada poligon, kita harus tahu terlebih dahulu variabelnya, seperti luas poligon yang akan dihitung, lalu ketebalan endapan pada lubang bor yang terletak pada poligon yang sudah terbentuk, lalu harus tahu juga spesifik gravity dari batu yang terletak pada poligon yang akan dihitung. Nah, untuk kelebihan poligon sendiri itu memiliki akurasi yang tinggi, lalu memiliki efisiensi waktu, yaitu proses perhitungan dilakukan dalam waktu yang singkat. Lalu representasi visualnya yang jelas. Yang keempat ada fleksibilitas yang dapat digunakan di berbagai aplikasi. Namun tentunya dia juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangannya itu metode poligon ini belum dapat memperhitungkan mengenai tata letak atau ruang dari nilai data dan juga tidak ada batasan yang pasti sejauh mana nilainya. Contohnya itu mempengaruhi distribusi ruangannya. Maka dari itu kita dapat simpulkan kedua metode ini sangat penting, namun pasti juga memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.